Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat bincang santai Mandua Flores Timur dimanapun berada. Kembali bersama saya Haris Hamid di studio bincang santai Mandua Flores Timur pada sore hari ini. Dan saya tidak sendiri pada sore hari ini. Telah hadir di studio bincang santai Mandua Flores Timur salah satu bintang tamu kita, juga baru pertama kali juga diundang untuk hadir di studio bincang santai Mandua Flores Timur pada sore hari ini. Beliau bernama Khaidir, tempat tanggal lahir Ende 29 Juli 1970. Beliau menyelesaikan pendidikannya S1 di IAIN Alauddin Ujung Pandang, S2-nya di Universitas Negeri Surabaya, dan S3-nya di University Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya mempersilakan pertama kepada Abang Khaidir untuk bisa memperkenalkan diri dan juga mungkin lebih jelasnya untuk bisa supaya sahabat bincang santai Mandua Flores Timur mengetahuinya. Saya persilakan. Terima kasih, Bunda Haris. Nama saya Khaidir. Saya putra daerah dari Lamakera, Solor Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Mengenyam pendidikan, kalau kita kilas balik, perjalanan pendidikan itu kurang lebih 30 tahun. Sampai pada jenjang puncak akademik yang tinggi. Tahun 1984 itu saya sudah berangkat ke pondok pesantren, mengenyam di pondok pesantren kurang lebih 9 tahun, menyelesaikan di pondok pesantren. Dan itu pada 3 pondok pesantren. Kemudian menyelesaikan S1 saya di IAIN Alauddin Ujung Pandang itu kurang lebih 7 tahun. Kemudian saya melanjutkan ke jenjang S2. Itu saya menyelesaikan kurang lebih 1 tahun 8 bulan di Universitas Negeri Surabaya yang dikenal dengan UNESA. Selepasnya itu saya mengabdi sebagai guru sekaligus sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta. Dalam proses perjalanan itu, sembari meniti karir juga melanjutkan pendidikan S3. Dan semulanya pendidikan S3 itu saya punya arahan itu harusnya ke Australia atau Sydney. Namun saya diarahkan oleh seorang profesor bahwa karena Malaysia salah satu negara menjadi tujuan pendidikan yang sudah maju, maka saya memilih Malaysia sebagai tujuan untuk menyelesaikan pendidikan S3 atau yang kita kenal dengan gelar PhD. Itu kurang lebih 7 tahun saya mengenyam proses menjadi pelajar PhD. Baik, itu adalah sedikit pengalaman beliau, dan memang beliau baru kurang lebih 3 bulan ya Pak Khaidir, Ya. 3 bulan menyelesaikan studi S3-nya di Malaysia. Ngomong-ngomong,
begini nih Abang. Abang tentunya sebagai seorang putra asli Lamakera yang selama ini memang lebih banyak hidup di luar. Dan tentunya juga Abang tahu, eee, di Lamakera itu ada Mandua Flores Timur. Dan tentunya Abang juga pasti dengar bagaimana sepak terjang Mandua Flores Timur. Sehingga paling tidak bagaimana pandangan Abang terhadap Mandua Flores Timur hari ini? Saya persilahkan, Abang. Kehadiran Madrasah Alia Negeri 2 Flores Timur ini kan memiliki sejarah ya. Dan sejarah itu terbangun ketika kehadiran seorang putra daerah kita juga yang kebetulan menjadi anggota Dewan DPR RI. Kita kenal Allahumma yarham Dr. Haji Ali Tahir Parasong. Mencoba untuk menggagas dan menghadirkan Madrasah Alia Negeri 2 Flores Timur. Ini satu latar belakang sejarah kehadiran Mandua Flores. Dan di dalam proses kehadirannya itu memang memiliki tantangan. Jadi saya kira sebuah pendidikan itu tidak akan maju kalau dia tidak menghadapi sebuah tantangan atau badai. Yeah. Dan badai itu akan berlalu. Jadi kita mencoba untuk menata, membangun, mengelola dengan sepenuh hati. Dalam proses perjalanan kurang lebih beberapa tahun ini, kita selalu melihat di dalam postingan-postingan media sosial. Saya mengamati melalui media sosial. Memang Mandua Flores Timur ini memang baru. Tetapi secara struktur bangunannya baru. Tapi isi yang di dalamnya itu memang putra-putra daerah yang sudah dianggap memiliki kompetensi untuk mengisi ruang-ruang yang ada di dalam, mulai dari guru, peserta didik, dan staf. Itu tentunya melalui proses seleksi. Nah, di dalam proses penyeleksian itu, kita membutuhkan orang-orang yang memang ahli di bidang guru. Dan hingga kemarin, postingan terakhir yang saya baca di media sosial itu, ketika outputnya sekarang itu persyaratannya harus bisa menyelesaikan juz ke-30. Ini kan luar biasa ini. Luar biasa. Nah, ini salah satu pembentukan peserta didik yang memiliki kualitas tersendiri dan itu menjadi branding bagi satuan pendidikan khususnya Madrasah Alia Negeri 2 Flores Timur ini. Nah, kalau menurut kacamata saya sebagai seorang pendidik, itu bahwa branding ini harus terus dirawat. Terus dirawat itu. Sekalipun kita di sini ada pondok pesantren, tetapi itu belum kelihatan. Yang lebih kelihatan dulu ini adalah Madrasah Alia Negeri 2 Flores Timur. Itu yang saya cukup berbangga hati bahwa ternyata output kita itu bukan hanya memiliki kompetensi dari sisi knowledge-nya saja, tetapi dari sisi spiritual itu adalah sebuah harapan besar bagi masyarakat Flores Timur khususnya, dan pada umumnya mereka bagian daripada masyarakat Indonesia yang akan memberi warnakan tersendiri bagi dunia pendidikan. Iya. Nah, itu yang menurut saya itu adalah satu keunggulan, katakanlah satu keunggulan. Dan memang lembaga pendidikan sekarang memang harus memiliki keunggulan tersendiri.
Dan kita jangan melihat bahwa keunggulan itu siswa dengan nilai yang tinggi, tetapi kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk beradaptasi, itu tidak ada sama sekali pada pribadi peserta didik. Nah, yang kita mau lihat kompetensi peserta didik itu ya di situ. Karena bagaimanapun juga setelah mereka keluar itu, mereka harus berbaur dengan masyarakat. Outputnya ya. Outputnya itu. Ya kalau boleh saya katakan itu wajib ain itu. Iya, iya. Wajib ain. Ya, baik. Yang berikut mungkin ini berkaitan dengan pendidikan ini. Pendidikan ini juga memang sangat penting karena Bang Khaidir juga adalah seorang pendidik, paling tidak juga mengenyang pendidikan S3 ya di Malaysia. Kurang lebih 7 tahun kalau tidak salah. Sampai mendapatkan gelar filosofi doktor. Nah, kira-kira menurut Bang Khaidir dengan melihat dan membaca rekam jejak Mandua Flores Timur walaupun itu melalui media sosial, kira-kira apa yang mesti Mandua Flores Timur harus memberikan dan melakukan dengan memberikan pembekalan terhadap peserta didiknya berkaitan dengan begitu banyaknya tingkat persaingan pendidikan pada tingkat SLTA. Ya. Saya persilakan. Jadi begini, memang pendidikan sekarang itu menjamur seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Tetapi kita tidak melihat bahwa pertumbuhan pendidikan itu apakah membangun karakter bagi peserta didik ataukah hanya sekedar mengisi otaknya peserta didik. Ini kan harus kita bedakan. Iya, iya, iya. Kalau kita mau melihat kultur pendidikan kita ini kan sejak dulu itu yang kita tanamkan itu adalah karakter. Nah, karakter itu masuk dalam budi pekerti. Salah satu konsep pendidikan kita yang hilang itu adalah budi pekerti. Ini yang hilang menurut saya. Problemnya di mana? Problemnya karena pergantian kurikulum ini tidak melahirkan apa yang kita inginkan menjadi sebuah kultur pendidikan di Indonesia. Iya, iya. Kita ambil contoh saja. Dulu, sebelum pendidikan maju seperti ini, itu orang tua selalu mengajarkan kita tentang akhlak. Akhlak itu pada aspek apa saja? Akhlak pada aspek berkomunikasi. Akhlak pada aspek bertutur kata. Akhlak pada aspek ketika kita berjalan di hadapan orang. Aspek etika ketika kita duduk. Dan juga dengan siapa kita duduk. Itu semua diajarkan. Iya, iya. Oke lah, taruhlah sekarang ini ada bahwa kurikulum merdeka di dalamnya itu adanya namanya pendidikan karakter sebagai ekstrakurikuler. Tetapi itu tidak memberikan dampak pada peserta didik. Maka jalan satu-satunya untuk memperbaiki karakter peserta didik tadi itu, apalagi Mandua ini sebagai lembaga pendidikan agama, itu yang harus diisi oleh para guru kita kepada peserta didik. Dan saya sering katakan begini, guru itu sebenarnya orang yang paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan peserta didik dunia akhirat. Dan saya pernah mendengar satu bahasa itu. Suatu ketika itu guru yang paling banyak menghuni manusia yang paling banyak menghuni neraka itu adalah guru. Pertanyaannya, kenapa demikian? Karena guru tidak mampu melahirkan peserta didik yang memiliki etika dan spiritual yang baik. Kalau mengandalkan pengetahuan saja,
Orang bisa otodidak. Tapi untuk mendidik karakter ini tidak bisa kita otodidak. Ya, ya. Tidak bisa otodidak. Yuk beri dia buku, dia baca. Bisa dia baca. Tetapi konsep dalam buku itu bisa nggak memberikan warna pada karakter dia. Nah ini harus diasah oleh kita kepada mereka. Bagaimana cara mengasahnya? Ya ajaklah mereka. Kalau kita di agama, ajarlah mereka beragama dengan damai. Ajarlah mereka beragama dengan santun. Kalau datang waktu sholat, ya kita komitmen harus sholat gitu loh. Jangan kita suruh peserta didik, kemudian guru nggak sholat. Repot. Satu. Kedua, ketika ada peserta didik yang nakal, bukan dengan cara keras pula kita mendidik peserta didik. Tapi ajaklah mereka dengan cara yang baik. Ajak mereka dengan kata-kata yang santun. Batu sekeras apapun, kalau diteteskan dengan air hujan, itu dia akan berlubang. Dia akan leleh. Begitu pula manusia. Sekeras apapun hati dan pikirannya, kalau disiram terus dengan kata-kata yang syahdu, kata-kata yang damai, dia pun juga akan luluh. Tapi memang butuh proses yang cukup panjang. Nah, ini yang problem. Apa prosesnya itu? Kesabaran. Kesabaran. Kesabaran itu yang perlu kita jaga dulu. Masalah yang kita didik ini bukan anak kita. Orang lain. Indah. Dan orang lain itu karakternya tetap berbeda. Sebab pendidikan di rumah, kemudian dia masuk di sekolah itu beda. Ya. Cara orang tua dia mendidik di rumah, dan cara kita di sekolah mendidik di sekolah. Di sekolah. Nah bagaimana kita padukan antara perbedaan antara di rumah dengan sekolah? Di sekolah. Agak sulit. Saya menjadi kepala sekolah ini pun juga 15 tahun, Indah. Dan saya rasakan betul itu berbagai macam warna karakter pada peserta didik. Mulai dari peminum sampai siswa yang baik itu pun juga ada di dalamnya. Tapi bagaimana cara kita memetakan peserta didik yang bermasalah dan tidak bermasalah? Tapi bukan memetakan itu membedakan kelas, tidak. Justru malah keliru kita cara memetakan itu. Harus ada yang baik dan harus ada yang tidak baik. Tidak yang baik tadi itu memberi warna kepada yang tidak baik, dan yang tidak baik itu juga akan sadar terhadap yang baik. Tapi kalau kita buatkan pemisahan, ini kan ada gap, klaster nanti terjadi klaster. Apa image yang terbangun pada mereka? Oh saya ini kan anak nakal, ini anak baik, keliru. Ya sebenarnya. Ya. Kemudian ini Bang, yang terakhir ini mungkin Bang. Ini kebetulan Bang Khaidir meraih gelar doktor atau S3-nya ini kan di Malaysia. Paling tidak ada pengalaman-pengalaman yang kemudian bisa di-sharing terkait dengan bagaimana Abang mengalami kondisi dan menjalankan pendidikan S3 di Malaysia ketika mulai dari awal sampai kemudian pada akhirnya Abang hari ini mendapatkan gelar PhD di salah satu university di Malaysia. Ya Dinda, saya itu baru sadar itu ketika saya masuk Malaysia mengikuti proses PhD. Memang nuansanya berbeda di dalam kita belajar antara dalam negeri dengan luar negeri. Ya secara geografisnya sudah berbeda, kulturnya sudah berbeda, pasti pola dan pengembangan pendidikan mereka pun juga berbeda. Di sana yang saya lihat itu kehadiran kita, kalau istilah mereka di sana itu mahasiswa itu adalah pelajar atau siswaza. Pelajar atau siswaza. Jadi ada pelajar PhD atau siswaza PhD. Ada pelajar magister, ada juga siswaza magister, dan seterusnya. Kehadiran kita pertama dan masuk ke Malaysia itu kita
diterima oleh pihak UPSI, University Pendidikan Sultan Idris. Itu dengan begitu ramahnya mereka itu. Mereka kerahkan semua mereka punya kemampuan, bahkan semua fasilitas yang ada itu untuk menjemput para peserta didik, para pelajar atau siswaza tadi itu untuk mengikuti PhD. Itu dengan transportasi yang sudah disiapkan oleh university. Dan ada tim tersendiri yang dibentuk oleh pihak university untuk bisa mengarahkan kita dalam rangka menyelesaikan studi itu. Ketika dalam prosesnya itu kami dilayani, kami diayomi, kami diinformasikan dengan segala macam kebutuhan-kebutuhan terkait dengan selama kami berproses menjadi pelajar PhD itu, kata kuncinya itu adalah pelayan. Pelayanan ya. Pelayanan. Pelayanan yang bagaimana? Ketika kita mengalami kendala, kita tidak pernah dimarahi dan kita tidak pernah dipertanyakan. Justru malah mereka yang bertanya kepada kita, Bapak butuh apa? Apa yang bisa kami bantu? Bapak kesulitan apa? Apa yang bisa kami selesaikan? Kita ambil salah satu contoh. Kalau pendidikan di Indonesia itu, ketika kita mengalami kendala dalam disertasi, kita diberikan waktu deadline itu dan harus itu juga pun selesai. Mereka itu masih kompromi, memberi ruang pada kita. Iya. Berarti ada waktu yang bisa. Ada waktu yang mereka berikan kita untuk menyelesaikan itu. Dan ketika waktu yang diberikan itu, deadline-nya itu sudah harus kita selesaikan, itu ada tim tersendiri yang mereka bentuk, mereka utus untuk bisa membantu menyelesaikan itu. Misalnya saya kemarin kendala bahasa. Ketika saya tidak mampu menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke Malaysia, mereka mencoba untuk membantu. Bagaimana caranya? Mereka terjemahkan disertasi saya itu, kemudian terjemah itu mereka kembalikan ke saya untuk saya olah kembali. Luar biasa ya. Ya luar biasa. Berbeda dengan kita di Indonesia. Kita Indonesia ini kan kalau studi kan dilepas begitu saja. Dan mereka tidak berpikir bahwa yuk selesai tidak selesai itu urusan yuk. Enggak. Iya. Karena mereka punya target bahwa ketika PhD selesai itu rating pendidikan ini akan naik. Oh, berarti rating lembaganya juga akan menjadi pertimbangan. Dan nilai kredit poin bagi promotor itu pun juga akan naik. Kita tidak berpikir sampai di situ. Nah, misalkan Mandua, sekiranya pelayanan itu dijaga, dirawat, kemudian dilakukan dengan baik, Anda tidak usah mencari peserta didik. Dan informasi itu akan dengan sendirinya tersebar di masyarakat, dan mereka akan sendirinya menitipkan anaknya. Saya titip anak saya di sini. Bukan soal marketingnya. Iya. Tapi mereka akan melihat, oh ternyata guru-guru di sana itu santun di dalam pelayanan terhadap peserta didik. Dan jangan kita pasang target berapa budgetnya harus kita minta dari peserta didik. Itu urusan kemudian. Masyarakat akan dengan sendirinya memberikan donasinya ketika mereka melihat peserta didiknya itu atau output tadi itu sudah benar-benar mereka rasakan atau dirasakan oleh orang tua wali murid atau masyarakat. Nah, ini kata kunci yang perlu kita jaga. Tetapi saya melihat Madrasah Aliyah Negeri 2 ini, saya kira itu sudah ada. Tinggal saja dipoles lagi untuk mempercantik. Dipoles lagi untuk mempercantik pelayanan Mandua ini kepada peserta didik. Saya yakin bahwa apa yang kita katakan bahwa peradaban lama kira itu akan lahir dari lembaga pendidik. Nah, sektor itu yang harus kita konsen dulu. Kita mau merubah tidak bisa dengan berbagai macam sektor ya.
Tapi harus ada satu sektor dulu yang mau kita konsenkan untuk selesaikan dan kita tata dengan baik. Kalau memang kita konsen peradaban pada pendidikan, mari. Nah, salah satunya ini adalah Mandua yang sudah membuktikan outputnya dengan menyelesaikan juz Hafal. 30. Luar biasa itu. Ya, ya. Saya beri apresiasi kepada Mandua. Kepala Terima sekolah kasih dan Bang. seluruh guru-gurunya itu. Luar biasa itu. Ya Bang, terima kasih banyak Abang atas waktunya yang sudah hadir di studio Bincang Santai Mandua Flores Timur. Ya mudah-mudahan di waktu-waktu yang lain, insya Allah kalau jika ada kesempatan dan jika ada masih diundang oleh Mandua Flores Timur, kami berharap mungkin Abang tidak bosan-bosan untuk hadir di studio Bincang Santai Mandua Flores Timur. Insya Allah dalam dekat ini jika buku dari hasil disertasi saya itu sudah jadi, saya akan mendedikasikan satu sebagai bahan bacaan saya, referensi di mana. Ya. Itu sudah saya niatkan. Ya, terima kasih banyak Bang. Ya, terima kasih banyak. Dan insya Allah itu juga nanti saya akan tagih karena saya sendiri juga yang dengar. Siap perintah. Ya, sekali lagi Abang, makasih banyak dan terima kasih banyak juga atas waktunya karena sudah bersedia hadir dan mohon maaf jika memang ada pelayanan dan mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan Abang ya. Dan sebagai akhir mungkin kami minta satu kata untuk Mandua Flores Timur dari Abang Haidir. Mandua Flores Timur ini sebagai bukti salah satu lembaga pendidikan yang hadir di Lamakera Flores Timur yang sudah melahirkan peserta didik di berbagai perguruan tinggi swasta maupun negeri. Bahkan saya dengar itu sudah ada yang lolos pada beasiswa Hafiz. Jika itu dijadikan sebagai branding, maka lakukan. Hafiz itu menjadi branding bagi Mandua untuk bisa melahirkan peserta didik yang berkualitas. Saya kira itu. Ya, makasih Bang. Sekali lagi terima kasih banyak Abang. Baik, sahabat Bincang Santai Mandua Flores Timur dimanapun berada. Demikian Bincang Santai kita pada sore hari ini. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke tim studio.